Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para ustaz dan ustazah yang ada di kampus Putri STD Imam Syafi'i, yang saya hormati Ketua Osma, dan yang saya banggakan semua ibu-ibu yang datang di tempat ini, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana syahr Ramadan wa matta'ana bis-siyam wal qiyam wa nas'aluhu an yurziqana birahmatihi wal ghufran. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Hari ini kita merasakan indahnya bagiannya, Masya Allah. Hari ini kita merasakan indahnya puasa di bulan Ramadan 1432 juga. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan merasakan indahnya Ramadan. Apa sih yang indah dari bulan Ramadan? Salah satu yang indah dari bulan Ramadan adalah daurah ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan, فتحت أبواب الجنان ولم يغلق منها باب وغلقت أبواب النيران ولم يفتح منها باب وينادي مناد وسفدت الشياطين ومرضت الجن وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر walillahi utaqaa minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan telah pergi, tatkala hilal Sya'ban hilang, muncul hilal Ramadan, tatkala mentari Sya'ban tenggelam dan muncul bulan sabit bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu yang ditutup, semuanya pintu surga. Baik ibu-ibu, berapa jumlah pintu surga? Yang bisa jawab kasih dia. Tafadhali. Ada mic-nya di sana? 8, Ustaz. Masya Allah. Ibu mau masuk dari pintu yang mana? Ya. Nah, siapa yang ibu dari berapa? Itu Royan, Ustaz. Pintu Royan, Masya Allah. Silakan dan yang diberikan. Nah, pintu Royan, pintu untuk orang-orang yang lagi berpuasa. Itu semua pintu surga yang delapan dibuka, dan usahakan masuk dari semua pintu. Baik, berkaitan dengan masuk dari semua pintu, ada sebuah amalan yang kalau diamalkan oleh seorang wanita, dia akan dipersilahkan masuk dari semua pintu surga. Tafadhal, amalan apa itu? Amalan yang bila diamalkan khusus oleh seorang wanita, dia akan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu yang 8.
mulai dari pintu raya, mulai dari pintu sholat, mulai dari pintu zakat, zikir. Fadhal. Puasa di bulan Ramadan, sholat di bulan Ramadan, mendirikan sholat, patuh sama suami, tinggal satu lagi. Kalau 3 yang satu tidak diamalkan, kayaknya nggak bakal dapat. Apa? Silahkan dibantu. Nah, silahkan kita bantu dari yang lain. Masya Allah. Kalau yang masih Rasulullah SAW mengatakan jika sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah. Di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka. Mulai dari malam itu semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup, tidak tersisa satupun pintu neraka yang dibuka. Syaitan-syaitan dan jin-jin yang bandel dibelenggu, dan ada yang menunggu, Kita mendengar seruan itu. Seruan itu terdengar di hati kita. Sebagian menjawab seruan itu dan sebagian berpaling dari seruan. Seruan itu mengatakan ya babil khair, wahai orang yang ingin kebaikan. Ini saatnya berlomba-lomba. Allah sedang berbagi semua kebaikan itu, ampunannya, rahmatnya, pembebasan dari api neraka. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Ini saatnya. Sampai kapan kau akan jauh dari kebaikan apabila di bulan Ramadan kau tidak merasa kebaikan? Wa ya bani syarr absir, wahai orang yang demen berbuat keburukan, tahan diri. Tahan, cukup kau. Mungkin kau 11 bulan melakukan dosa, masa di bulan Ramadan kau juga akan berbuat dosa, padahal syaitan-syaitannya sudah dibeli. Dan setiap malam di bulan Ramadan akan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba sayyidil anam wa sayyidil bashar nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia termulia yang Allah ciptakan yang pernah menginjakkan kaki. Dan hari ini kita bisa duduk bersama mendengarkan ceramah di bulan Ramadan, tidak lain adalah salah satu dari jasa Rasulullah SAW. Semoga selalu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Ayo, ibu-ibu, kira-kira enak apa tidak enak dari istri Rasulullah SAW? Siapa yang mau jawab? Nah, soalnya kita lihat nih, para mahasiswi telah akan menjadi istri-istrinya ustaz mungkin ya. Sebagai orang berpikir kalau ya ustaz itu ya Allah, aku ingin dinikahi sama ustaz. Pikirnya enak nih jadi istri ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak, baik, nggak makan seharian cuma minum air. Benar. Ini yang jawab mahasiswi. Mahasiswi yang jawab. Masya Allah. Kalau nggak ada makan di kampus enak apa enak? Kayaknya bakal demonstrasi di mahasiswa. Kasih aja.
Kita akan melihat nanti bagaimana istri-istri Nabi SAW mendampingi Rasul SAW. Dan mungkin sebagian dari ibu itu tidak akan kuat. Pernah istri Rasul SAW hampir semuanya itu mereka menuntut kepada Nabi SAW tambahan nafkah. Kenapa? Karena mereka melihat susah menjadi istri Nabi SAW. Seringkali Nabi SAW datang ke rumahnya, beliau bertanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Illal ma', nggak ada kecuali air. Dan Nabi SAW bayangin, Nabi SAW kadang-kala sahurnya minum air, bukanya minum air. Bagaimana dengan kondisi istri? Kita akan berbicara gelas-gelas kaca itu harus kuat menghadapi masa depan. Dan pernah kejadian istri-istri Nabi mentok sampai Rasulullah SAW memboikot semua istrinya selama 1 bulan. Sebulan istrinya tidak diajak ngomong Nabi bermalam di sebuah haus, di sebuah rumah yang ada di depan. Umar bin Khattab mendengar isu bahwa Nabi SAW telah menceraikan semua istri. Ternyata berita itu hoax. Nabi SAW didatangi oleh Umar bin Khattab yang mengatakannya, Rasulullah, aku dengar engkau telah menceraikan istri-istrimu. Kata Nabi SAW, tidak. Umar mengatakan, Allah, kalau di masa Nabi SAW aja terjadi isu-isu yang tidak benar, yang harus diproses, apa di masa itu? Maka setelah 1 bulan Nabi SAW memanggil istrinya satu persatu untuk diberi pilihan. Bersama Nabi hidup susah, melarat, sengsara, atau diceraikan oleh Rasulullah SAW dan akan diberikan sedikit dari dunia mereka. Di surah Al-Ahzab ayat 28-29 di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila kalian menginginkan kehidupan dunia, menginginkan perhiasan-perhiasan dunia, fata'alaina, kalian kemari, umatti'kunna, aku akan berikan mut'ah buat kalian, aku akan berikan beberapa gelintir dan kenikmatan dunia buat kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan menceraikan kalian dengan perceraian yang baik dan indah. Tuh, ini ditawarkan kepada istri. Maka seorang wanita yang memiliki kecondongan kepada dunia, berat dengan dunia, sedangkan suaminya sedang berlari menuju akhirat, maka kadang-kadang suami harus memberikan pilihan kepada istri. Mau sama aku akan seperti susah hidup bersamaku, ya rumah sekadarnya, kendaraan asal bisa dinaikin, kemewahan selama tinggal, maka ya aku akan coba. Nabi menawarkan itu kepada istri. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau yang kalian inginkan itu Allah Rabbul Alamin, yang kalian inginkan adalah utusan Allah dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim, maka sejatinya Allah mempersiapkan bagi wanita-wanita yang baik di antara kalian
pahala yang besar. Jadi menjadi istri Nabi berat, yang jangan dipikir nyaman. Kadang-kala ada seorang ustaz yang curhat sama ustaz curhat sama ustaz. Yang dicurhatin padahal juga istrinya mungkin tidak curhat. Dia curhat, ustaz, ana punya masalah sama istri ana. Istri ana ini punya teman-teman yang hidupnya gelapnya. Dia kalau pulang dari rumahnya teman-temannya kepingin ini, kepingin itu, kepingin TV yang model kayak gini, kepingin kendaraan kayak gini. Padahal itu Ustaz, dia itu lulusan ma'had, lulusan pesantren. Godaan dunia ini bukan hanya untuk orang-orang yang tidak paham agama, bahkan orang yang paham agama pun digodai dengan dunia. Dan itu tujuan Allah menciptakan dunia. Allah mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu semua untuk menguji siapa yang paling baik di antara mereka amalnya. Maka dikatakan kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya wa daral akhir dan kehidupan akhirat, yang tentunya itu menuntut kita untuk berjuang. Perjuangan itu menuntut pengorbanan, dan pengorbanan itu menuntut kesabaran. Maka di sini kalau kalian ingat itu, Allah akan menyediakan bagian baik dan kalian pahala. Maka jangan berhenti bersalawat untuk Nabi, untuk istri-istri Nabi, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka, karena perjuangan mereka dibandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya perjuangan. Rasulullah SAW pernah pada suatu hari beliau lagi sholat subuh. Habis sholat subuh itu beliau dihadang oleh sahabat-sahabat. Ternyata malam hari itu baru datang harta dan bahranya. Maka Nabi bertanya, ada apa nih? La'alakum, kayaknya kalian akan dengarnya urusan. Dan kata sahabat, iya. Lalu Nabi mengumpulkan para sahabat yang mengatakan, wallahi man faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikum dunya. Yang aku khawatirkan adalah ketika dunia ini dibentangkan buat kalian, ketika dunia ini dihamparkan buat kalian. Kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Kata Nabi SAW, yang aku takutkan ketika dunia ini dihamparkan, lalu kalian bersaing untuk mengumpulkan. Fulan, Masya Allah, ganti mobil, aku kepingin ganti mobil. Fulan, HP-nya baru, aku kepingin ganti HP baru. Fulan, Masya Allah, bikin rumah, aku kepingin ganti rumah. Persaingan dalam mengumpulkan dunia. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah sukses menghancurkan orang-orang sebelumnya. Maka akhirnya tidak, godaan dunia ini sangat berat. Semoga Allah meridai kita bersama para sahabat. Amma yang pertama, saya ucapkan terima kasih karena Anda diundang sebagai pemateri, dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Padahal Anda malu untuk mengisi hari ini karena besok dari rektor STDI, ketua STDI yang akan masuk. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berkait dengan Allah SWT. Yang kedua, Anda mau usul Kosman diganti. Kenapa diganti? Karena Anda ini seringkali ceramah menjelaskan arti silaturahim.
Silaturahim itu artinya menyambung hubungan kekerabatan, berbuat baik dengan kerabat, dan forsma termasuk yang menyimpang dari itu. Apa artinya forsma? Forum silaturahmi ummahat STDI. Emangnya kita dilahirkan dari satu rahim, berbicara silaturahim, maka mungkin lebih indah tatkala kita menggunakan lafaz yang lebih syar'i dengan mengatakan forum ukhuwah ummahat STDI. Karena sekali lagi kalau kita baca silaturahim yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, yang ada dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas sekali maknanya. Dan yang ada di kampus kita ini ustazah atau istrinya ustaz yang paham makna silaturahim. Kalau ternyata kita masih melakukan pembodohan kepada publik. Pembodohan. Kenapa? Karena kita menyebut pertemuan hari ini silaturahmi. Ibu-ibu, ada ketua Fosma di sana? Baik. Mudah-mudahan ini hanya usulan supaya diganti dengan kalimat yang lebih syar'i. Nanti bisa ditanyakan kepada, bisa dikaji, dibaca kitabnya. Apa sih makna silaturahim yang bisa memanjangkan umur, memperluas rezeki? Apa silaturahim yang ketika diputuskan pelakunya akan masuk neraka? Apa arti silaturahim? Yang dimana Nabi SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arham. Kata Nabi SAW, kalian pelajari nasab-nasab kalian, yang dengan itu kalian bisa menyambung rahim kalian. Jelas tuh, rahim itu hubungannya dengan kekerabatan. Baik, kita masuk ke tema kita di surat At-Taubah ayat 71. Allah mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Kata Allah, lelaki-lelaki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, sebagian mereka adalah pelindung untuk sebagian lain. Sebagian mereka adalah kekasih untuk sebagian lainnya. Apa yang dilakukan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita? Mereka beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Ingat, laki sama perempuan sama, punya kewajiban beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakat, mereka mengeluarkan zakat. Mereka beribadah untuk diri mereka sendiri. Mereka salat, mereka zakat, tapi mereka juga beribadah untuk kebaikan orang lain. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan mereka mentaati Allah dan Rasul. Bayangkan, Allah sebutkan di sini sifat wanita yang beriman. Yang pertama beramal ma'ruf, yang kedua bernahi munkar, yang ketiga mendirikan sholat, yang keempat membayar zakat, yang kelima taat kepada Allah dan Rasul. Akan dapat apa? Kita beramal, kita ini punya jiwa muda. Kita ini memiliki jiwa pekerja yang mengharapkan gaji. Allah sudah ciptakan kita seperti itu. Makanya Allah berikan imbalan. Kita bekerja ada imbalannya, ada bayarannya. Apa kata Allah? Ulaika sayarhamuhumullah. Tuh, lelaki-lelaki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman akan dirahmati oleh Allah. Kalau kita bicara rahmat Allah, maka kita bicara semua kebaikan. Baik, ana mau tanya sama ibu.
Allah memiliki berapa rahmat dan dibagi jadi berapa pokok. Nah, ada yang mau jawab? Ustaz yang pegang mic seperti tawarkan kepada. Udah habis hadiah. Apa mau? Ya, silakan. Ustaz. 100 dibagi berapa? 99 untuk akhir. Nah, Akhirat 1 di dunia. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, benar jawabannya. Barakallahu fiik. Allah mengatakan ulaika sayarhamuhumullah. Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. 1 di dunia itu yang dibagi kepada semua ciptaan Allah. Kalau kita melihat anak ayam yang kadang-kadang memanggil anak-anaknya untuk bersembunyi di bawah sayapnya, itu salah satu rahmat Allah yang berikan. Kita melihat seekor lembu ketika melahirkan anaknya, dia angkat kakinya, kemudian dia jilatin itu anaknya. Itu salah satu rahmat Allah yang satu. Yang 99 itu Allah simpan untuk mereka yang masuk surga. Makanya orang-orang mukmin dan mukminah akan dirahmatin oleh Allah. Innallah azizun hakim. Allah itu aziz. Allah itu maha perkasa dan maha penuh dengan hikmah. Sejatinya para wanita itu belahan lelaki. Belahan lelaki. Nabi SAW mengatakan innan nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya para wanita itu adalah belahan lelaki. Jadi kalau ada wanita-wanita yang sampai hari ini kita masih melihat adanya aktivis gender yang mereka menuntut apa? Menuntut persamaan. Dikatakan bahwasanya ibu Kartini ibu emansipasi. Dia adalah istri ketiga atau keempat, bukan istri. Kita lihat adanya Komnas Perempuan, seakan-akan perempuan itu dikucilkan di dalam negeri kita. Dan ini semua adalah disebabkan faktor tidak mengertinya mereka bagaimana Islam memuliakan para wanita. Baik, Anda mau tanya, Bapak Ibu, sebutkan 5 penghormatan Islam kepada wanita. 5 penghormatan Islam kepada wanita. Wanita ini seperti gelas-gelas kaca, kata Nabi SAW. Rifqan bil hawamin. Nah, Nabi SAW ketika mengatakan wanita itu seperti gelas-gelas kaca, bukan berarti beliau memandang wanita itu lemah dan tidak bisa membuat sesuatu yang wah, tidak. Nabi berwasiat agar para lelaki memperhatikan wanita dan berbuat baik kepada mereka. Itu makna sabda Nabi SAW. Nah, wanita lemah betul, tapi dia bisa melahirkan pejuang-pejuang
yang merubah wajah dunia. Baik, sebutkan 5 penghormatan wanita kepada Islam. Apa bentuk penghormatan Islam kepada para wanita? Warisannya separuh warisan lelaki. Favorit. Salah satunya Bukan salah satunya, jadi yang pertama itu ngomong. gimana apa Ustaz? Baik, yang pertama, Dihormati 3 tingkat dari lelaki. Masya Allah, ya. Itu derajatnya wanita 3 kali di atas lelaki dan penghormatan anak kepada orang tuanya. Kedua, cuma 1. Surga berada di telapak kaki. Masya Allah, kata al-jannah, innal jannata kan surga itu ada di kakinya ibu. Nah, walaupun hadis al-jannah di tahta aqdam ummahat lemah, tapi ada hadis lain yang menjelaskan ketika seorang sahabat disuruh pulang berbakti kepada ibunya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innal jannata tam, sesungguhnya sekarang surga di sini. Yang ketiga, perempuan tidak disuruh sholat berjamaah ke masjid. Yang keempat, wanita tidak disyariatkan berjihad. Yang kelima, wanita dapat warisan setengah warisan bapak. Itu penghormatan. Iya, baik, kasih aja. Atau ada yang lain yang menghormatkan? Wanita itu tidak bisa menghadirkan waris. Kalau ada seorang bapak meninggal dunia, mati, punya anak 7 perempuan. Bisa nggak 7 perempuan itu menghabiskan warisan bapak? Pertanyaannya bisa atau tidak, dan kenapa? Terus apa hikmah? Masya Allah. Faktor yang menjawab. Tadi kan udah jawab tuh, kasih hadiahnya. Terfavorit. Nah, kenapa? Ya, suaranya agak keras. Mengatur cara berpakaiannya. Baik, ini tambahan kemuliaan atau penghormatan wanita atau penghormatan Islam kepada wanita, mengatur cara berpakaian. Ya, di mana Islam tidak mau wanita itu dieksploitasi. Kalau kita lihat wanita-wanita yang dikatakan oleh orang-orang mereka berjuang untuk kebebasan wanita, sebenarnya kebebasan itu dinikmati oleh lelaki. Kita lihat wanita-wanita dijual, pasang di iklan-iklan, ya, dia disuruh jadi SPB. Apa singkatan SPB yang bisa jawab? Kasih dia. Nah, siapa yang mau jawab? Tafadhol. Pegang mic ini. Apa artinya itu? Perempuan tukang promo. Kenapa nggak ada SPB, sales promotion boy? Nggak laku kalau yang jualan. Baik, kasih hadiah.
Islam ketika memerintahkan hal itu agar wanita memakai pakaian tertutup, ya, agar menjaga kehormatan dirinya, itu sebenarnya bukan mengucilkan wanita. Para jamaah, wanita adalah sandaran pertama dan benteng terakhir bagi umat Islam. Bila ia jebol, habis. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, "Kana awwal fitnah di Bani Israil nisa." Fitnah pertama Bani Israel jadi hancur itu gara-gara wanita. Tadi kita katakan bahwa benteng pertama umat Islam karena yang mengajari anak-anak, yang melahirkan anak-anak, siapa? Perempuan. Maka dikatakan wanita itu adalah madrasah. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'rab. Ibu itu sekolahan. Kalau engkau memilih ibu dengan baik dan engkau mempersiapkan ibu-ibu anak-anakmu dengan baik, maka sejatinya engkau sedang mempersiapkan bangsa yang mulia. Jadi para ummahat, wanita dengan kelemahannya dia harus pulang, karena perjalanan menuju surga sangatlah panjang. Perjalanan menuju surga melelahkan dan banyak tantangan yang harus dilewati. Mau tidak mau? Kalau dia mau, ia tidak diciptakan untuk berleha-leha. Perempuan itu tidak diciptakan untuk tiduran saja. Anak pernah ditanya, ingat pertanyaan itu kira-kira 3 tahun atau 4 tahun yang lalu di kota Balikpapan. Ditanya, Ustaz, anak membaca dalam sebuah buku fikih, kalau tugas wanita itu, tugas istri itu hanya melayani suami. Dia tidak bertugas untuk masak, tidak bertugas untuk mencuci. Tugasnya perempuan itu apa? Melayani suami di ranjang saja. Yang lainnya itu bukan kewajiban wanita. Kalau wanita-wanita itu kerjanya hanya di ranjang, terus kira-kira anaknya jadi apa? Yang bisa jawab adalah saya. Fadhol. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya wanita hanya kita ranjang, berarti semua pekerjaan saya bantu. Iya, terus anaknya jadi apa? Jadi anak pembantu, ya. Faktor diambil lagi. Nah, anaknya jadi anak pembantu. Mentalnya nanti mental pembantu. Maka kita akan melihat bagaimana wanita-wanita di masa Rasulullah SAW. Kita akan mengkaji bagaimana ternyata gelas-gelas kaca yang tahan banting dan siap menghadapi segala petaka yang ada dalam kehidupan. Kita akan berbicara tentang sejarah wanita-wanita. Cerita diri Ustaznya akan cerita. Kenapa kita perlu cerita? Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quran Al-Karim seringkali cerita. Cerita Nabi, cerita orang-orang soleh, cerita orang-orang yang akhirnya hancur dan hilang dari dunia ini. Ketika Allah menceritakan tentang para nabi di surat Al-An'am ayat 89-90, apa kata Allah? Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah. Itu para nabi
Orang-orang yang disebutkan orang-orang soleh adalah orang-orang yang kita memberikan Alkitab kepada mereka, memberikan hukum kepada mereka, memberikan kenabian kepada mereka. Fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Kalau ternyata mereka kufur, tidak beriman dengan nabi-nabi itu, maka kami telah mensediakan kaum yang lainnya yang mereka tidak kafir. Ulaika alladziina hadallahu, orang-orang adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fa bi hudahu muqtadi, engkau contohlah petunjuk mereka. Maka kita diperintahkan ketika membaca sejarah, membaca cerita, bukan hanya sebagai mengisi waktu luang, tapi sejarah itu untuk diambil hikmah dan pelajaran. Wanita pertama atau gelas kaca yang pertama adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebutkan 4 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhil. Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, sama Zainab. Barakallahu fiik. Baik, kasih hadiahnya yang bisa mengurutkan. Kasih hadiah. Foto yang lain, yang belum dapat hidayah, yang belum dapat hadiah. Baik, jamaah, dakwah kita mulainya jam berapa? Ibu, panitia coba pegang nih, panitia pegang nih. Anak tanya, udah pegang mic-nya? Panitia? Yang 7 kan? Anak lihat banyak yang pada masih datang jam 7.44 nih. Emang mereka tahu atau memang pengumumannya yang salah? Baik, silakan kalau itu. Mudah-mudahan nanti besok ada yang telat, insyaallah. Tafadhal. Nah, tafadhal. Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Zainab, Fatimah. Ada yang lainnya? Tapi nggak apa-apa, kasih aja. Ya, yang pertama itu yang lebih soleh adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, baru Fatimah. Fatimah adalah salah satu wanita yang paling mulia di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalun nisa'i ahli jannah, wanita surga yang paling mulia itu disebutkan 4. Siapa yang menyebutkan 4 itu? Sebentar ya, kalau jawab ke kiri ya, biar kelihatan dari ujung sana sudah ada yang jawab. Silakan Bu Deni. Iya, tinggal satu. Maryam. Maryam putrinya siapa? Ayo, fadhil kamil. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalun nisa'i ahli jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad
wa Maryam bint Imran wa Asiyah bin Muzahir. Ada sesuatu yang menarik di dalam 4 wanita ini. Yang pertama, wanita yang paling mulia adalah Khadijah. Yang kedua adalah Fatimah. Yang ketiga adalah Maryam. Yang keempat adalah Asiyah. Tapi nama mereka itu cuma satu semuanya. Coba perhatikan. Khadijah itu cuma Khadijah namanya. Disebutkan yang kedua nama bapak. Fatimah hanya suatu kata, Fatimah aja. Kemudian Maryam ya hanya Maryam. Asiyah hanya Asiyah saja. Sedangkan wanita-wanita sekarang kalau punya nama bisa jadi namanya Maryam Khadijah Asiyah. Itu nama satu orang, siapa namanya? Maryam Khadijah Asiyah. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi memberikan nama kepada anak. Jadi 4 wanita yang paling mulia. Kita akan bicara tentang Fatimah. Setelah itu kita akan bicara tentang Khadijah dan yang selanjutnya. Ada pun tentang Fatimah. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu kesempatan, ada seorang malaikat yang meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi SAW. Wa basyarani, dan dia memberikan kabar gembira kepadaku di anna Fatimah sayyidatu nisa'i ummah, bahwa Fatimah adalah yang termulia dari wanita umat. Wa anna al-Hasan wal Husain sayyidah syababil ahli jannah, bahwa Hasan dan Husain adalah yang termulia dari pemuda-pemuda surga. Ibunya mulia dan anaknya menjadi anak-anak yang mulia. Apakah Fatimah menjadi mulia tidak dengan pengorbanan? Fatimah menjadi mulia hanya karena dia putri Nabi, dengan nasab saja dia menjadi mulia? Lah. Tapi karena perjuangan itu. Bukan hanya karena dia menjadi putri Nabi lalu dia menjadi wanita yang mulia. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik Fatimah. Fatimah dilahirkan dari rahimnya Khadijah. Bagaimana perjuangan Khadijah mendampingi Rasulullah SAW dalam masa-masa sulit. Artinya Khadijah tidak seperti istri-istri Nabi yang lain. Khadijah mendampingi Nabi SAW ketika Rasulullah SAW diusir, ketika Rasulullah SAW diancam untuk dibunuh, ketika beliau disakiti, ketika beliau dipukul, ketika beliau disiksa oleh para kafir Quraisy. Itu Khadijah sabar mendampingi Nabi SAW. Dan suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang sujud dan diletakkan di pundak Nabi SAW perutnya onta atau ari-arinya onta dalam kondisi sujud, itu yang mendorong barang itu sehingga jatuh adalah Fatimah binti Muhammad SAW. Aisyah menceritakan tentang kemuliaan Fatimah. Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Aku tidak melihat seorang yang gaya berbicaranya, tutur katanya lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah putri beliau. وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها وكذلك كانت هي تصنع به. Karena apabila Fatimah bertamu ke rumahnya Aisyah, Rasulullah SAW berdiri dan mengetuk Fatimah, kemudian dia menyambut kedatangannya, dan Fatimah juga berbuat seperti itu. Ketika Nabi SAW datang ke rumahnya, maka Fatimah berdiri mengecup abahnya,
dan menyambut kedatangan Adam. Subhanallah, itu Pak. Apakah Fatimah hidup di bawah ruangan yang ber-AC? Apakah Fatimah hidup dengan makanan yang serba ada? Apakah Fatimah hidup dengan pembantu yang senantiasa membersihkan ranjangnya, menyiapkan makanannya, memandikan putra-putrinya? Lah, Fatimah hidup dalam kesusahan. Bahkan tangan Fatimah tidak seperti tangan-tangan istri-istri yang ada di sini. Bisa bayangkan wanita-wanita sekarang itu, Masya Allah, hidupnya dari tempat perawatan ke tempat perawatan lain. Oh enggak usah, sekarang tidak perlu kita ke tempat perawatan, tinggal telepon datang. Masya Allah. Jadi kemudahan semakin diberikan. Nyuci, nggak perlu nyuci lagi wanita sekarang. Telepon laundry, datang laundry. Kalaupun nyuci sendiri, yang nyuci mesin cuci. Maka banyak wanita itu yang sehat-sehat, jempol dan jari telunjuknya. Jadi perempuan itu kalau diperiksa sehat. Apa yang sehat? Jempol dan jari telunjuknya. Kenapa jempolnya sehat? Karena suka SMS-an. Kenapa jari telunjuknya sehat? Karena kerjaannya mencek rice cooker, mencek mesin cuci, matikan lampu, hidupin lampu, apalagi jadi menjadi wanita pilihan di surga itu membutuhkan pengorbanan. Dan ibu itu akan lihat 4 orang ini yang menjadi wanita termulia di surga, semuanya berkorban untuk mereka. Asya binti Muzahir disiksa, dizalimi dengan berbagai siksaan oleh Fir'aun, baru dia menjadi wanita mulia di surga. Khadijah radhiyallahu taala anha, dia berkorban dengan semua yang dia miliki untuk Nabi alaihi salatu wasallam, untuk dakwah Islam. Ketika Khadijah menikah, dia tidak berpikir untuk hidup lebih kaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang yang ada harta Khadijah habis. Maryam binti Imran, bagaimana dia menjadi sayyidah, menjadi yang termulia dari wanita-wanita surga. Ibundanya, siapa nama ibunda? Maryam. Tuh, kita banyak tahu hanya istrinya Imran. Siapa nama ibunda? Maryam. Pokoknya Allah tidak menyebutkan namanya dalam Al-Quran Al-Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anaknya siapa? Anaknya apa? Ya, kasih dia. Lalu baik, barakallah. Allah menyebutkan imra'atul Imran. Kita lihat bagaimana perjuangan ibunda Maryam, tapi dia tidak dikenal. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idh qalat imra'atu Imran, istrinya Imran. Bagaimana perjuangan Maryam untuk menjadi wanita termulia di surga. Dia hidup sebagai pembantu pelayan Masjidil Aqsa. Di antara makna Maryam, apa artinya Maryam? Yang punya nama Maryam menjawab. Nah, ada peserta yang namanya Maryam? Tafadhali. Iya. Yang punya nama Maryam atau anaknya Maryam, ibunya Maryam, adiknya Maryam. Tafadhol. Oke, yang tetangganya Maryam nggak apa-apa.
Masa setenda nggak ada yang namanya Maryam? Ada ponaan namanya Maryam. Masya Allah. Baik, apa artinya Maryam? Gak ada artinya kayak Ustaz. Masya Allah. Gak tahu. Dan yang jadi pertanyaan, apa artinya Maryam? Siapa yang bisa jawab? Nah, bagi ibu itu yang jawab itu kasih aja udah nggak apa-apa. Apa? Masya Allah, anak pagi-pagi kok udah lapar itu. Puasa. Nah, fadl. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maryam sabar. Terus dapat di mana? Artinya sabar. Anak belum dengar soalnya. Gak apa-apa, Ustaznya mungkin kan satu kata kadang-kadang memiliki multi makna. Sabar, terus apa lagi? Apa? Toleran. Toleran. Dan keinginan yang kuat. Memiliki keinginan kuat. Baca di mana ini? Tafadhol, nggak apa-apa. Maksudnya kita kan ada referensinya. Di Google. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya kayaknya jangan baca di Google lagi. Nggak apa-apa kasih nama. Artinya Maryam itu khadimatul Rabb, pelayan Tuhan. Karena memang ibunda Maryam, Hana, dia bernada, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal. Dia bernada untuk menjadikan anak yang di perutnya itu pelayan di Masjidil Aqsa, menjadi budak. Dia bukan orang merdeka, menjadi budak yang bekerja di Masjidil Aqsa. Itu nadar ibu agar anak yang menjadi pelayan Tuhan. Maka dikasih nama Maryam, wa inni samaituha Maryam. Maka di antara makna Maryam adalah khadimatur Rabb, pelayan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana hidupnya Maryam di masjid. Hidup di masjid dia tidak hidup dengan kemewahan, tapi karena ketakwaan dia kepada Allah, Allah kirim makanan buat dia. Apakah dengan dikirim makanan hidupnya nyaman? Tidak. Allah berikan ujian yang berat. Dia hamil tanpa suami. Bayangkan, punya anak tanpa ada bapak anak. Bagaimana perasaan ibu? Sehingga Maryam akhirnya meninggalkan Masjidil Aqsa, pergi ke arah timur. Dia di situ melahirkan anaknya dengan penuh kecemasan. Nanti aku jawab apa kalau ketemu orang? Aku sendirian di sini. Tapi karena dia memang benar-benar bertakwa kepada Allah. Fatimah binti Muhammad. Subhanallah. Bagaimana dia menjadi Sayyidatun Nisa'il Alamin? Ternyata tangan dia harus kasar. Fatimah rumahnya kecil, tidak lebih besar dari rumah Nabi Muhammad SAW. Suaminya bukan orang kaya yang bisa mendatangkan pembantu. Ada orang-orang yang punya pembantu 1, 2, 3, 4 ngurusin anaknya yang sudah benar. Ada. Karena dia lupa dengan tugas utama seorang wanita, tugas utama seorang ibu. Apa tugas utama seorang ibu? Ngurusin arisan, belanja, masak bisa pembantu. Tapi tugas utama seorang ibu adalah mendidik anak-anak. Ada anak-anak wanita yang Masya Allah, anak-anak kadang-kadang pernah melihat seorang mahasiswa punya anak masih kecil, nama anaknya Maryam. Dan hidupnya serba susah. Tapi ternyata ibunya bisa mendidik anaknya. Maka seharusnya orang-orang yang memiliki pembantu ini, dia lebih bisa mempersiapkan anak-anaknya daripada yang tidak punya pembantu.
Maka Fatimah, dia punya anak Hasan, lahir anaknya, gak punya pembantu, Masya Allah. Kemudian setelah itu lahir Husain, anaknya juga gak punya pembantu. Dia hidup susah bersama suami Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu hari dia minta pembantu kepada Nabi SAW. Ali yang katakan kepada istrinya, ketika melihat susahnya hidup Fatimah, dia harus ketika makan itu harus menunggu gandum agar menjadi tepung. Jadi tidak bisa beli tepung, karena kalau beli tepung akan lebih mahal. Mereka beli gandum, dan gandumnya itu digiling sama Fatimah sehingga keluar jadi tepung. Setelah jadi tepung, jadi adonan, ditunggu adonannya, dia masak, sedangkan dia punya anak yang masih bayi. Dia minta sama Nabi SAW, Ali kesian sama istrinya, kalau kau minta pembantu sama abah, datang ke rumahnya Aisyah meminta pembantu. Tidak berjumpa dengan Rasul SAW. Akhirnya setelah sholat Isya Nabi datang alaihi salatu wassalam, dan Aisyah memberitahu kalau putrinya tadi datang minta pembantu. Nabi keluar dari rumah, maka rumah Nabi dengan rumah Fatimah itu berdamping. Nabi datang ke rumahnya Fatimah, mengetuk pintu izin untuk masuk. Beliau masuk dalam kondisi Ali dan Fatimah sedang berbaring. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menantu dan putrinya mau berdiri menyambut Nabi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala rizqikuma, kalian berdua tetap di tempat. Nabi duduk antara Fatimah dan Ali, duduk di tengah, sehingga kata Ali, hatta wajadtu barda qadamaihi ansa, aku mendapatkan dinginnya kaki Nabi, telapak kaki Nabi itu di dada. Rasulullah SAW tidak memberikan beban. Bayangkan, padahal Nabi SAW ketika beliau dapat kelebihan harta itu dibagi-bagikan kepada para sahabat. Beliau bagi, beliau kasih pulang, tapi tidak memberi kepada putri pembantu. Beliau mengatakan kepada keduanya, kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, afala adullukuma, kalian mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik dari pembantu? Apa amalan yang lebih baik dari pembantu yang diberikan Nabi kepada Fatimah? Silakan jawab. Nah, subhanallah, betul. Ibu-ibu yang nggak punya pembantu kadang-kadang melakukan itu secara rutin. Yang punya pembantu nggak pernah namanya. Kenapa udah ada pembantu? Itu lebih baik dari pembantu, bukan sama. Itu lebih baik. Maka seorang wanita yang dia punya pembantu nggak punya pembantu tetap diamalkan. Dan Ali bin Abi Thalib terus mengamalkan amalan itu sampai ketika malam hari perang Siffin ditanya, kau juga mengamalkan itu? Iya, sampai pada malam perang Siffin itu aku amalkan. Maka tolong diamalkan. Itu Fatimah, perjuangan. Jadi wanita harus berjuang dan jangan cuma sibuk merawat tubuhnya. Ada perempuan yang sibuk merawat tubuhnya karena takut suaminya kawin lagi. Insya Allah, kalau aku nanti jelek, tua itu akan datang, nggak bisa ditolong. Tapi ketika seorang wanita
itu berjuang untuk suaminya mendidik anak-anaknya yang mulia, insya Allah suaminya akan memuliakan dia. Kalau bicara kecantikan, kecantikan akan berubah. Kalau bicara tubuh yang indah, ya tubuh yang indah itu lambat laun akan pergi dan dia menjadi gini. Gelas kaca yang kedua, anak akan cerita Aisyah, nggak mungkin cerita semalam dan cerita beberapa waktu tentang Aisyah radhiyallahu taala. Kita tahu keutamaan Aisyah radhiyallahu taala. Fadlu Aisyah ala sa'il nisa ka fadli thamid ala sa'il ta'am. Keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dibanding wanita-wanita lain seperti keutamaan tharid, itu makanan Arab yang sangat terkenal dibandingkan makanan-makanan yang lain. Kita tahu bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Aisyah. Tapi ternyata kecintaan Nabi kepada Aisyah tidak menghalangi Nabi untuk berpoligami. Aisyah berpoligami. Bukan poligami 1, 2, 3. Padahal dia adalah yang paling dicintai. Dan di sini diuji kesabaran seorang istri. Aisyah adalah yang paling kecil dan paling pencemburu. Bagaimana dia mendapatkan salam dari Jibril? Kalau Khadijah radhiyallahu taala anha yang kirim salam kepadanya adalah Rabbul Alamin, adalah Allah Jalla Jalaluhu. Adapun Aisyah mendapatkan salam dari Jibril alaihi salam. Apakah Aisyah menjadi wanita yang mulia karena dia menjadi istri Nabi tanpa perjuangan? Dia harus menjaga hatinya. Dan pernah satu kejadian Aisyah difitnah berzina. Bayangkan, istri Nabi difitnah berzina, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu difitnah berzina, dituduh berzina. Radhiyallahu ta'ala anha. Perjuangan yang tidak bisa dilupakan. Miskin hidupnya Aisyah, tapi dia belajar dari suaminya untuk tidak hidup mewah, hidup biasa-biasa saja. Fatimah ingin bersolek buat suaminya, tapi dia tidak memiliki perhiasan yang ada di tangannya, yang ada di dadanya. Terpaksa dia pinjam kalungnya Asma, pinjam. Bayangkan, istri yang baik, dia tidak menuntut kepada suaminya, tapi ketika dia ingin bersolek buat suaminya, ya apa adanya. Jadi ibu-ibu ketika ingin melayani suaminya dengan baik, tidak harus dengan sesuatu yang mewah. Ketika seorang wanita punya bunga melati di rumah, dia bisa itu bunga melati dia bikinkan kalung buat dirinya, dia berhias untuk suaminya. Atau melati itu dia bisa pakai sebagai bando untuk rambutnya agar terlihat indah dan wangi untuk suaminya. Melati itu bisa dipasang di kepangannya. Jadi melayani suami tidak harus dengan sesuatu yang mahal dan mewah. Fatimah pinjam, dan memang mungkin tidak ada apa-apa di rumah. Dia pinjam sama kasih demi untuk bersolek buat Rasulullah SAW. Dan dia tidak menuntut tinggi dan tertinggi. Dan Aisyah dididik oleh Nabi untuk menjadi wanita yang suka berbagi. Bayangkan, Urwah bin Zubair pernah cerita, nih buat ibu-ibu ya, dengarkan ceritanya Urwah bin Zubair tentang Aisyah. Ra'aituha taksimu 70,000 wa hiya tarfa'u dirham. Aku melihat Aisyah itu berbagi 70,000 dirham. Entah kalau kita bilang 10 dirham 1 ekor kambing, Aisyah itu berbagi kira-kira 7 miliar atau sekitar itu dia bagi. Dia bagikan kepada masyarakat, kepada fakir miskin, kepada janda-janda. Apa kata Urwah tentang bininya? Wahia tarfa'u dir'an.
Dan abaya yang dipakai oleh Aisyah itu tambalan. Jadi robek ditambal dengan kain-kain. Padahal dia bisa beli yang bagus, tapi dia bukan budaknya modis. Enggak. Bukan budaknya pakaian. Enggak. Enggak apa-apa wanita itu pakai baju yang baik, enggak apa-apa. Pakai baju yang mahal pun enggak apa-apa. Tapi paling tidak dia pandai berbagi. Jangan bajunya beli 900.000. Ketika ada kotak amal itu tidak berhenti di depan. Jalan terus. Kenapa jalan terus? Ini Aisyah radhiyallahu taala, dia pakai baju yang tambalan, tapi dia bersedekah sekali baju 70.000 dirham. Abdullah bin Zubair, kakaknya Urwah bin Zubair, dia bercerita, "Ma ra'aitu imra'ataini qattu ajwada min Aisyah wa Asma." Aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih suka berbagi daripada Aisyah dan Asma. Wajuduhuma mukhtalif, dan kemuliaan Aisyah dan Asma ini berbeda. Amma Aisyah karena tajma'u syai'. Aisyah itu biasanya dia ngumpulin. Artinya kalau dia punya rezeki sedikit nggak dia bagi. Subhanallah, wallahu a'lam apa penyebabnya. Tapi dia kumpulin. Ketika sudah berkumpul baru dia bagi. Mungkin di antara hikmahnya, kalau dia bagi dalam kondisi dirinya sedikit, nggak semuanya dapat. Dan mungkin juga akan menimbulkan kecemburuan di antara tetangga-tetangganya. Ada yang mengatakan, kenapa aku dikasih, aku tidak dikasih, fulana dikasih. Maka Aisyah dikumpulin dulu, ketika sudah cukup baru dibagi. Wa amma Asma, fakana la tunfiqu syai'an birad. Asma nggak pernah nyimpen. Dia punya hari itu dia bagi. Untuk hari esok dia tidak pernah nyimpen. Asma binti Abu Bakar. Kita lihat dua-duanya putrinya Abu Bakar Siddiq. Walaupun mereka beda ibu, Aisyah sama Asma. Urwah ini pernah cerita, ba'atha Muawiyah marratan ila Aisyah bi 100,000 dirham. Pernah suatu hari Muawiyah kirim duit buat Aisyah 100.000 dirham. Ibu-ibu, kalau ada yang kirim duit sama ibu, artinya ibu dikasih duit 10 miliar. Coba anak mau tanya, siapa yang menjawab anak? Kalau dikasih duit 10 miliar, kira-kira mau dipakai apa? Jujur kan? Nah, terfakor. Kali masih suka menghayal dapat suami yang kaya raya, bisa beli ini, beli itu. Coba fakor. Nah, kalau enggak ditunjuk Ustaz, telepon bagaimana? Nanti kalau dapat 10 miliar, apa yang nanti hayalkan kalau kepingin apa ini? Jika memang Allah memberikan anak sebanyak itu, mengucapkan alhamdulillah. Nah, Lalu anak berniat untuk menunaikan haji. Lalu membagikannya kepada kerabat yang membutuhkan. nah, nanti nggak punya apa? Ya pengennya itu. Cuma punya rumah, Pengen punya mobil. berbaik rumah pengen. Iya, di mobil. Pengen, tapi yang utama itu ya. Kan masih banyak sisanya. Haji satu keluarga Ustaz. Haji satu kampung, Masya Allah. Dan para berbagi kita baru yang belajar. Nanti Aisyah dapat duit 100.000 dirham, kira-kira 10 miliar di dalam.
atau 8 miliar kalau kita dapat. Apa kata Allah? Lam tatruk minha syai'an. Tidak ada yang tersisa dari 100 dirham. Faqalat Barira itu mantan budaknya Aisyah, anti sha'imah. Engkau sedang puasa. Fahalla ibta'ti lana minha bidirhamin lahman. Kok kenapa enggak sisakan 1 dirham buat beli daging buat kita makan? Qalat law dzakartuni la fa'altu. Kalau engkau ingatkan aku akan kasih tadi. Subhanallah. Maka akhirnya kita cobalah kita pandai bersedekah. Nabi SAW itu ketika beliau sholat Id, lalu beliau mendatangi setelah berpidato di tempat lelaki, beliau datang ke shop para wanita, beliau datang bersama Bilal pegang surbannya itu, dikelilingkan surbannya Bilal bersama Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para wanita, tasaddaqna, kalian bersedekahlah wahai para wanita. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Baik, sedekah ini termasuk salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari neraka. Itu para wanita pada melemparkan uang, kalau mereka punya uang, ketika tidak bawa uang, cincinnya dilemparkan, gelangnya ada yang dilemparkan, ada yang antingnya dilemparkan kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ingat para wanita hendaklah mengobati kecintaan kepada harta dan bersih. Jadi umpamanya ini, ketika punya HP, kepingin ganti HP yang baru. Nah, ketika punya istri, sebelum ganti HP coba sedekah dulu. Kalau bisa sejumlah harga HP. Dia sedangkan dunia bisa dibuka kemudian ganti HP, tapi aku cukup lah. Aku belum pakai HP musuh banget. Umpamanya itu Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, Aisyah bercerita, ja'atni miskinah tahmilu ibnatayn laha fa'at'amtuha 3 tamarat. Pernah suatu hari datang ke rumahku seorang miskin. Dia bawa 2 putri. Maka aku kasih kepada dia, aku kasih makan 3 butir pun. Itu yang ini. Fa'akhtar kulla wahidatin minhuma tamra. Maka yang 2 dibagi untuk 2 putri, langsung dimakan. Ketika wanita ini hendak memakan 1 butir kurma itu, subhanallah, ternyata 2 anaknya pada melihat. Dilihatin 1 kurma yang tidak masuk ke mulutnya. Maka ibunya tidak jadi memakan 1 butir kurma itu, dibagi 2, kemudian diberikan kepada kedua putri. Fa'ajabani sya'nuha. Aku benar-benar takjub dengan perbuatan. Bayangkan, ingat bersedekah tidak harus kaya. Aisyah takjub dengan perbuatan wanita ini. Dia tega dengan dirinya sendiri. Dia berikan kepada 2 putri. Maka setelah itu aku cerita kepada Nabi SAW tentang wanita tadi. Faqala innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha bihal. Tuh, dengan setengah butir kurma itu yang dia berikan, 1 butir kurma yang dia bagi 2 itu, Allah telah memasukkan dia ke dalam surga dan membebaskan dia. Gelas kaca yang ketiga, Asma Dzatul Nikahain. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Asma mendapatkan gelar Dzatul Nikahain. Baik, apa artinya Dzatul Nikahain dan apa penyebab Asma mendapatkan gelar ini? Fokus.
buat kain. Iya. Jadi pada saat itu saat Rasulullah tidak mengajarkan bersama Abu Bakar, Asma menyiapkan berbekalan untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Saat itu dia mencari kain untuk mengikat makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Dan Abu Bakar dia tidak menemukan ya, kemudian dia merobek bajunya untuk mengikat makanan dan minuman. Maka itu yang disebut daging yang Barakallahu. Iya. Kira-kira seperti itu. Mungkin lebih tepatnya ketika Asma mau mengikat makanan Nabi SAW itu nggak dapat bungkus untuk membungkus. Itu Asma membuka sabuknya. Ibu tahu sabuknya para wanita dulu kain. Sampai sekarang kita lihat apa istilahnya? Sabuk yang buat wanita biasanya habis lahiran dipakai. Nah, apa namanya? Apa? Ibu apa namanya? Stagen, model kain stagen gitu. Sampai sekarang kita lihat toko-toko desa. Itu yang dia mau pilih. Satu dipasang di perutnya, yang satu tetap untuk membungkus makanan Rasulullah SAW. Bagaimana hidupnya Asma? Asma tatkala Rasulullah SAW hijrah, dia pun sudah berjuang. Datang Abu Jahal ke rumahnya Abu Bakar, diketuk pintu, yang keluar Asma. Ditanya sama Abu Jahal, mana bapak? Kata Asma, nggak tahu bapakku di mana. Itu ditampar oleh Abu Jahal sampai antingnya Asma terlepas dari telinga. Ketika dia menikah, ternyata dia menikah dengan seorang lelaki yang juga susah hidup, Zubair bin Awam. Misalnya Nabi alaihissalam. Jadi Zubair ini sepupu Nabi dan Ali sepupu Nabi alaihissalam. Qala tazawwajtu Zubair. Asma cerita, aku menikah dengan Zubair. Wa ma lahu min malin wala mamlukin wala syai' ghaira faras. Aku menikah dengan Zubair. Zubair gak punya apa-apa. Dia gak punya harta, gak punya budak, tidak punya sesuatu apapun kecuali kudanya. Dia punya kuda. Fakuntu a'lafu farasa. Aku ini yang ngurusin kuda. Bayangkan Asma, dan kalau kita bicara tugasnya wanita itu hanya dirancang saja. Kita lihat Asma. Asma ngurusi sebelum dia punya anak ya. Mungkin dia juga sudah punya anak. Dia ngurusi kudanya Zubair. Aku yang mencukupi makanan, yang memandikan kudanya, membersihkan kudanya. Aku juga yang menghancurkan bijinya kurma untuk makanan kuda. Dan dia punya onta yang untuk narik air. Aku yang ambil air, aku yang masak, bahkan aku yang cari makanan buat kuda Zubair dan onta yang untuk penyiram. Kalau kita melihat ada wanita yang ngarit rumput, lihat Asma dulu cari makanan buat ontanya Zubair dan kuda. Dia mengatakan, wa kuntu anqulun nawa min Abu Zubair allati aqta'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa hiya ala thulutsai farsi. Aku itu ngambil bijinya kurma di tanahnya Zubair. Zubair dikasih tanah sama Nabi alaihi wasallam. Jaraknya dari rumahnya menuju tanah itu 2/3 farsah, kira-kira 4 km. Farsah itu 4 sampai 5. Anggaplah 2 km. Tiap hari nyari makanan dan berangkat. Itu namanya biji kurma disubun di kepalanya. Ternyata dia bisa memiliki anak yang namanya Abdullah bin Zubair. Dan suaminya adalah salah satu yang jamin masuk surga. Itu Asma. Kemudian kita lihat Sofia, karena waktu anak udah habis. Sofia binti siapa?
Siapa yang kenal sama Sofia? Fadhal. Sofia bukan Sofia istrinya Nabi ya. Sofia ibunya Zubair. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Dia ada bibi Rasulullah SAW. Bagaimana Sofia berjuang ketika perang Khandaq? Itu Sofia melihat salah satu orang Yahudi mau naik ke benteng umat Islam. Itu Sofia turun, dibunuh untuk orang Yahudi dengan tongkat oleh Sofia. Dan dia yang mendidik putranya Zubair. Pernah ana mendengarkan ceramah, ana baca mungkin juga, ketika putranya Zubair itu dikasih tombak yang pendek oleh ibundanya. Protes ini Zubair, ya Ummah, tombaknya kok pendek? Apa kata Sofia? Taqaddam fayatu, kau maju jadi panjang itu tombak. Diajarkan dan jadi Zubair itu pejuang yang dia bisa masuk ke barisan musuh sampai akhir dan dia bisa balik lagi. Dan kondisi dalam seperti Zubair kawan. Terkala perang Uhud, Sofia ini bawa 2 kali. Dia membantu para sahabat yang sakit, yang terluka, dan dia juga memukul kalau ada musuh-musuh datang ketika perang Uhud. Tatkala orang-orang sudah bubar dari peperangan, Hamzah termasuk yang terbunuh. Hamzah adiknya Sofia. Dan Hamzah bukan hanya terbunuh, telinga, hidung dan wajahnya, telinganya dipotong, hidungnya dipotong dan perutnya dibelah. Ketika Nabi SAW melihat Sofia datang menuju jasadnya Hamzah, maka Nabi berpesan kepada putranya Zubair, ilqaha fa'arjih halaka wa mayyah. Baik, kau berangkat ke ibumu, suruh dia pergi. Jangan sampai dia melihat kondisi adik Hamzah. Maka Zubair datang. Zubair datang mengatakan kepada ibundanya, Bunda kau disuruh pergi ke pergi. Tak ummah, kenapa aku nggak boleh? Rasulullah SAW menyuruh. Maka di sini Sofia mengatakan, iya, kalau gitu kainnya itu diberikan kepada Zubair sebagai kafan buat Hamzah dan buat Mus'ab. Tapi kan tidak cukup untuk menutup kafan mereka. Sofia mengatakan, la asbiranna wa la ahtasibanna insyaallah, aku akan sabar. Kenapa? Baik. Yang keempat, wanita hitam yang menjadi tukang bersih Masjid Nabawi. Wanita ini tentunya tidak lebih cantik dari ibu-ibu yang ada di sana. Tidak lebih lembut tangannya, tidak lebih cerah warna kulitnya, bahkan dia wanita. Dia bersihkan Masjid Nabawi. Apa yang dia bisa berikan, dia berikan untuk Allah Subhanahu. Karena pada hakikatnya kita semua adalah pekerja Allah. Akhirnya wanita hitam ini mati. Wanita ini mati, lalu dimakamkan tanpa diberitahu Rasulullah SAW. Mungkin meninggal di malam hari. Beberapa hari yang ditanya, kemana wanita hitam itu? Kok nggak kelihatan sekarang? Kata para sahabat meninggal, ya Rasulullah. Nabi bertanya, halla adantumunani? Kenapa kalian nggak kasih tahu aku? Kenapa kalian tidak beritahu aku? Maka Rasulullah SAW begitu menghormati wanita ini. Dia mengatakan kepada para sahabat, duluni ala qabri, tunjukkan aku di mana kuburan. Di mana kuburan itu?
wanita itu. Nabi datang ke kuburan bersama para sahabat dan beliau sholat jenazah di atas kuburan. Bayangkan ya, wanita itu tidak dilihat dari warna kulit, tidak dilihat dari warna rambutnya, tidak dilihat dari bulu matanya, tidak dilihat dari tinggi badannya, tidak dilihat dari semampai tubuhnya, tidak dilihat dari indah pakaiannya, tidak dilihat dari penampilan dia dan perhiasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila wujuhikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Allah itu tidak melihat kepada penampilan kalian, Allah tidak melihat kepada wajah dan rupa kalian, Allah tidak melihat kepada tubuh kalian. Yang Allah lihat itu adalah amal dan hati kalian. Itu dilihat sama Allah. Jadi jangan sampai seorang wanita merasa lebih mulia dari saudaranya gara-gara pakaiannya lebih bagus. Enggak, gara-gara motornya lebih bagus, gara-gara HP-nya lebih canggih, gara-gara tubuhnya lebih tinggi, gara-gara dia lebih cantik dan lebih halus, gara-gara lebih putih melihat. Lah, demi Allah semua itu hanya akan jadi makanan cacing dan belajar. Tapi yang akan terus mendampingi kita adalah amal kita. Maka jadilah gelas-gelas kaca yang tahan bantu, yang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi mujahid, pejuang-pejuang di jalan Allah, ulama-ulama yang menjaga NKRI, menjaga negeri kita dan menyebarkan bendera tauhid dimanapun dia berada. Dan dengan cara itu insya Allah dia akan memenuhi surga Allah Jalla Jalaluhu. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini. Apabila benar dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi.